Teman-teman semuanya, di sini sebelum kita masuk langsung ke dalam topik kita pada hari ini, yaitu keterkaitan faktor geografi dengan kebudayaan masyarakat di daerah lembah, kita akan mulai dulu dengan pengertian faktor geografis. Jadi faktor geografis itu merupakan faktor alam yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan manusia. Nah, kondisi dan keadaan suatu wilayah itu akan mempengaruhi perilaku hidup manusia beserta dengan kebiasaan-kebiasaan maupun kebudayaannya. Nah, hal ini pastinya juga dimulai dengan sistem ekonominya, bahasanya, kesenian, kepercayaan, dan juga teknologi yang ada di dalamnya. Hal ini tentunya berlaku juga bagi masyarakat yang tinggal di daerah lembah. Nah, pertanyaannya adalah, kondisi geografis daerah lembah itu seperti apa sih? Nah, lembah sendiri itu pengertiannya adalah wilayah yang dikelilingi pegunungan ataupun patahan-patahan bumi. Nah, kondisi geografisnya itu memiliki hawa yang relatif sejuk dan juga anginnya itu cukup kencang. Kondisi topografi atau tingkat kemiringannya itu cukup miring atau cukup curam. Lalu di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia seperti di Jawa ataupun di Sumatera, itu kondisi geografisnya itu lebih ke memiliki tanah yang subur, dilewati banyak sungai dan juga air terjun seperti itu. Kalau misalnya di bagian timur Indonesia seperti di Nusa Tenggara dan Sulawesi, itu kebanyakan lembah itu memiliki tanah yang relatif kering yang nggak dilewati dengan sungai maupun air terjun seperti itu. Ini pastinya juga dimulai dengan sistem ekonominya, bahasanya, kesenian, kepercayaan, dan juga teknologi yang ada di dalamnya. Hal ini tentunya berlaku juga bagi masyarakat yang tinggal di daerah lembah. Nah, pertanyaannya adalah, kondisi geografis daerah lembah itu seperti apa sih? Nah, lembah sendiri itu pengertiannya adalah wilayah yang dikelilingi pegunungan ataupun patahan-patahan bumi. Kondisi geografisnya itu memiliki hawa yang relatif sejuk dan juga anginnya itu cukup kencang. Kondisi topografi atau tingkat kemiringannya itu cukup miring atau cukup curam. Lalu di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia seperti di Jawa ataupun di Sumatera, itu kondisi geografisnya itu lebih ke memiliki tanah yang subur, dilewati banyak sungai dan juga air terjun seperti itu. Kalau misalnya di bagian timur Indonesia seperti di Nusa Tenggara dan Sulawesi, itu kebanyakan lembah itu memiliki tanah yang relatif kering yang nggak dilewati dengan sungai maupun air terjun seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur budaya. Unsur budaya adalah ciri khas atau cara hidup sekelompok orang yang terus berkembang dan dianut turun-menurun oleh generasi berikut-berikutnya. Masyarakat lembah pun mempunyai beberapa macam budaya yang sudah turun-temurun diwariskan oleh leluhur mereka. Tentu saja budaya-budaya tersebut memiliki makna atau nilai kehidupan tersendiri bagi mereka dan menarik bagi kita yang tidak tinggal di lembah untuk mempelajari. Sekarang saya akan bahas tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi atau mata pencarian merupakan satu usaha yang dilakukan seseorang atau sekolahan besar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata-rata mata pencarian masyarakat yang tinggal di kawasan lembah adalah sebagai petani yang membangun peternakan dan perkebunan. Lalu dari sektor perkebunan, beberapa lembah di Indonesia dijadikan sebagai sektor produksi beberapa tanaman dan sumber pangan. Contohnya adalah lembah Baluci di daerah Sulawesi Selatan yang dijadikan sentra produksi benih kedelai karena memiliki daerah yang strategis. Selain kedua yaitu sektor pariwisata. Selain di sektor perkebunan, di sektor pariwisata juga menjadikan beberapa lembah di Indonesia menjadi sektor pariwisata karena keindahan alamnya yang dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Tentu saja hal ini dapat membantu perekonomian negara dalam sektor pariwisata. Contohnya adalah Lembah Indah Gunung Kawi yang berlokasi di Desa Baleksari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedua yang akan kita bahas di sini itu adalah sistem teknologi dan juga peralatan hidup yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah lembah. Contoh yang pertama kita ambil itu adalah kapak batu. Kapak batu itu merupakan peralatan hidup dari suku Dani yang tinggal di Lembah Bali, Papua. Nah, fungsi utama dari kapak batu itu sendiri adalah untuk memotong kayu. Lalu pemakaian kapak batu itu merupakan pengaruh geografis dari sungai, kondisi tanah, dan juga bebatuan yang ada di Lembah Bali ya. Karena bisa seperti itu karena bahan-bahan utama dari kapak batu itu sendiri itu merupakan batu keras yang diperoleh di sekitar sungai. Lalu kondisi-kondisi bebatuan yang
ada di sekitar sungai itu juga sudah cukup tajam dan bentuknya pun sudah mirip dengan mata kapak. Jadi cukup mudah untuk diproses gitu kan ya. Lalu suku Dani itu membutuhkan peralatan yang kuat seperti kapak karena flora-flora yang tumbuh di sekitar lembah Baliem itu mayoritas merupakan tumbuhan berbatang kayu keras. Contoh kedua, di sini kita ambil sistem atau teknologi khususnya untuk teknologi pertanian. Di sini kita ambil contoh yaitu oloran sawah. Oloran sawah itu merupakan sistem irigasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat lembah Sungai Silieng Purba, Jawa Tengah. Nah, fungsinya itu sendiri adalah untuk menyalurkan air dari sumber mata air dan mengurangi air dari petak sawah ketika air berlebih. Nah, sistem irigasi ini tentunya memanfaatkan kondisi geografis lembah yang memiliki banyak sungai dan juga tingkat kemiringan wilayahnya yang cukup miring atau cukup curam. Lalu contoh ketiga itu ada noken. Noken itu merupakan tas anyaman khas Papua yang digunakan oleh suku Dani yang lagi-lagi tinggalnya di lembah Baliem. Nah, fungsinya itu sendiri juga bermacam-macam. Ada yang bisa digunakan untuk pembawa kayu bakar sampai ke membawa barang-barang belanjaan ke pasar, kayak gitu. Nah, noken itu terbuat dari bahan alam yang ada di sekitar lembah Baliem, yaitu anyaman kulit kayu dan akar pohon di hutan seperti kayu pohon manduam, pohon nawa maupun pohon anggrek hutan. Nah, serat dari kulit kayu ini digunakan untuk menggantikan benang modern yang terbuat dari serat kapas dan wol yang biasanya digunakan di perkotaan. Nah, serat dari kulit pohon dan akar kayu ini menjadi pilihan bagi masyarakat karena bahan tersebut tumbuh di lembah Baliem sehingga bahan bakunya pun mudah didapat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organisasi sosial. Yang pertama, pada dasarnya suku Dani itu tidak mengenal adanya keluarga inti, yang dimana satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Karena suku Dani ini adalah masyarakat komunal yang hidup di dalam satu komunitas. Oleh karena itu, sistem kegeraban datanya mereka itu bersifat kelompok, di mana mereka membagi keluarga menjadi kelompok-kelompok yang tinggal dalam satu wilayah yang dinamakan dengan silimo. Satu silimo itu bisa berisikan 3-4 keluarga kecil. Kumpulan dari beberapa silimo ini akan menjadi sebuah kampung, dan kumpulan dari beberapa kampung akan menjadi sebuah klan. Lalu yang kedua, pernikahan. Masyarakat suku Dani ini bersifat poligami. Yang ketiga, dalam tatanan sosial, suku Dani dipimpin oleh seseorang yang dipanggil Apkain. Apkain ini dibantu dengan kepala-kepala suku di bawahnya seperti Apmentek, Apbarek, dan Apubain. Stratifikasi sosial suku Dani sangat kental dengan usia dan jabatan. Mereka yang berusia lanjut dinilai memiliki pengalaman yang banyak dan sangat dihormati. Oleh karena itu, mereka selalu memilih pemimpinnya berdasarkan syarat tersebut. Selanjutnya, terlihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari pembagian tugasnya pada mata pencaharian. Laki-laki memiliki 4 peran utama, yaitu pekerjaan fisik, misalnya seperti membuat rumah atau membuka kebun baru, lalu berpolitik, perang, dan juga menjaga keamanan desa, kebun, dan keluarganya dari musuh. Lalu yang terakhir adalah melakukan ritual tradisional. Perempuan memiliki peran kesuburan seperti merawat kebun, merawat babi, melahirkan dan membesarkan anak. Dan terakhir, karena lembah memiliki alam yang indah sehingga memungkinkan datangnya turis mancanegara maupun lokal yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Bersamaan dengan masuknya wisatawan, masuk pula pengaruh kebudayaan, gaya hidup, dan kebiasaan dari luar negeri atau turis mancanegara. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang kesenian. Kesenian adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang dikagumi karena keunikan dan keindahannya. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah rumah adat dan pakaian adat dari suku Dani. Honai merupakan rumah adat dari suku Dani yang unik bentuknya karena menyerupai jamur. Rumah ini memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Material yang digunakan ini 100% berasal dari bahan alami dan ramah lingkungan yang memanfaatkan vegetasi alam di sekitarnya. Kondisi geografis lembah yang berangin dan tergolong dingin berpengaruh pada rumah-rumah masyarakat suku Dani. Rumah adat mereka yang berbentuk bulat dirancang untuk menghindari cuaca dingin karena tiupan angin kencang. Bentuk atapnya yang bulat kerucut juga berfungsi untuk melindungi rumah dari hujan. Atap jerami dan dinding kayu juga ternyata bisa menyejukkan udara dalam rumah. Masyarakat suku Dani juga biasa untuk menyalakan perapian saat cuaca dingin untuk menghangatkan badan. Rumah bundar itu tingginya hanya sekitar 2,5 meter. Di dalamnya ada satu perapian yang terletak posisi di tengah. Di dalam rumah Honai itu tidak
ada perabotan seperti kasur, lemari, ataupun cermin. Namun, meski hanya setinggi 2,5 meter, Hona didesain memiliki 2 lantai di dalamnya. Lantai pertama biasa digunakan sebagai tempat tidur, sedangkan lantai kedua untuk ruang makan dan aktivitas keluarga lainnya. Selain jadi tempat tinggal, ada juga Hona yang digunakan untuk menyimpan umbi-umbian dan hasil ladang, semacam lumbung untuk menyimpan padi. Ada pula yang khusus untuk pengasapan mumi. Tradisi pengawatan mayat dengan pengasapan mumi ini hanya dilakukan pada tokoh penting yang dianggap membawa berkah, yang merupakan bentuk penghormatan bagi suku Dani. Lembah Balim juga memiliki flora yang unik bernama rumput Mei atau Oasiwasika. Rumput ini akan berubah warna menjadi ungu setiap bulan Mei. Selain menjadi daya tarik wisata, rumput ini digunakan untuk menutup atau atap dan dinding rumah, sekaligus sebagai alas kandang babi. Kemudian yang kedua ada pakaian adat. Pakaian adat yang digunakan suku Dani ini berbeda antara laki-laki dengan perempuannya. Pakaian adat laki-laki yang biasa disebut dengan holim atau koteka adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi badan kemaluan bagi pria. Bentuk dari koteka ini adalah selongsong mengerucut pada bagian depan dan digunakannya dengan ikatan pada pinggang hingga mengarah ke atas. Koteka ini dibuat dari buah labu air yang sudah tua kemudian dikeringkan. Kemudian pakaian adat yang kedua adalah pakaian adat perempuan. Pakaian adat perempuan ini ada 2 jenis, yaitu yokal dan sali. Perbedaan antara yokal dan sali yaitu yokal ini digunakan oleh kaum wanita yang sudah menikah dan yokal terbuat dari kulit pohon. Warna dari yokal ini biasanya berupa coklat tanah dan kemerahan. Bentuknya seperti anyaman yang dililitkan melingkar memanjang dan dililit melingkar pinggang menutup bagian pinggul hingga paha. Sedangkan sali adalah pakaian adat suku Dani yang digunakan oleh perempuan yang belum menikah. Sali berbentuk seperti rok wanita yang terbuat dari kulit kayu atau daun sagu kering. Sali ini berwarna coklat, kemudian cara memakainya dengan dililitkan ke pinggang dan diikat dengan simpul. Nah, selanjutnya ada sistem kepercayaan. Suku bangsa Dani yang tinggal atau bermukim di Lembah Baliem, Pegunungan Tengah, Papua, mempunyai kebiasaan yang sangat unik di bidang kepercayaannya. Mereka sangat percaya dan menghormati roh, yakni roh nenek moyang yang mempunyai kekuatan sakti. Mereka merasa hidup tanpa atau tidak dipengaruhi oleh kemajuan, salah satunya yakni kemajuan teknologi. Mereka sangat atau selalu bergantung kepada leluhurnya. Bagi mereka, Lembah Baliem adalah segalanya, sehingga mereka percaya bahwa menjaga alamnya merupakan tindakan yang sangat baik. Menjaga alam sama halnya dengan menghormati nenek moyang bagi mereka yang bersuku bangsa Dani.